Alhamdulillah nih, indukan antok sudah mulai pada mengerami semuanya. Mudah-mudahan bisa menetas semua, meskipun sekarang lagi musim hujan. Cuma seperti biasa, ada aja 2 indukan mengerami dalam satu sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman. Nah, ini si entok-entok yang remaja dan kayaknya akan kita rawat untuk dijadikan indukan ke depannya. Ya, kemungkinan besar ini. Nah, ada 5 calon-calon indukan. Nah, paling ini bakalan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3 atau 4 bulanan lagi baru bisa berproduksi kembali. Tapi ya mau gimana lagi, karena modalnya juga pas-pasan untuk beli indukan yang baru. Ya kita ini aja dari hasil ternakan sendiri untuk calon-calon indukannya. Nah, ini bagus nih untuk calon indukan, soalnya dari posturnya lumayan cukup besar. Begitu pula dengan yang putih itu tuh lumayan sangat besar. Tapi kemungkinan untuk kepala jantan-jantannya kita akan jual saja. Nah, ini kebetulan untuk si anak entok yang kemarin-kemarin yang ada di dalam kandang ini nih sudah kita lelang. Begitu pula dengan entok-entok yang ada di dalam kandang ini nih. Nah, yang ini tuh sudah pada kosong karena kita niatnya mau pembersihan secara maksimal untuk kandangnya, biar tidak ada lagi istilah virus-virus yang menyebar kepada si anak entok. Yang paling ditakutkan dan dikhawatirkan itu menyerang nih ke sini nih, si pelung ini. Dari susah payah merawat dari kecil sudah sampai besar begini, kalau terserang virus itu lumayan sangat berabe juga. Jadi kita antisipasinya secara maksimal untuk si anak entok yang kemungkinan akan terserang virus. Kita sudah lelang anak entok yang ada di sini. Begitu pula dengan anak entok yang ada di dalam kandang pembesaran ini yang masih kecil-kecil, yang usianya sekitar kurang lebih ya antara 10 hari. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit sharing bahwa kemarin-kemarin meskipun si anak entok yang terjangkit virus hingga menyebabkan banyak kematian, tapi tidak mengurangi produktivitas si indukan. Beginilah adanya untuk si indukan, alhamdulillah masih normal dalam segi berproduksinya. Begitu pula dengan jumlah telurnya yang lumayan, alhamdulillah sangat banyak sekali. Istilahnya dikatakan disebut banyak ya, minimal itu bisa lebih dari 10 butir ya, karena rata-rata entok lokal itu telurnya lumayan alhamdulillah cukup banyak. Meskipun kemarin-kemarin sempat diserang banjir di sini sampai hingga virusnya datang berkembang biak di dalam kandang dan si anak entok juga banyak yang mati, tapi tidak mengurangi produktivitas si indukannya. Ini adalah alas-alas kandang yang sempat kebanjiran dan sampai berkembang biak virus-virus di dalam kandang. Nah, itu tuh, ini lagi masa proses pembersihan, bukan maksud bersihin disapuin, tapi lagi proses pembersihan dengan penyemprotan agar si virusnya tidak terus-terusan berkembang biak di dalam kandang. Begitu pula dengan ini nih, yang di bawahnya tuh, nih sudah disemprot semuanya alhamdulillah. Ya, karena ingin segera hilang virus-virusnya, jadi kita untuk si anak entoknya segera kita lelang biar tidak sampai menular 1 atau 2 ekor si anak-anak entoknya. Dan beginilah keadaan kandangnya tuh, sangat sepi sekali berhubung si entok-entoknya sudah dilelang semuanya kemarin. Si anak entok yang di sini yang 8 ekor yang lumayan sudah cukup besar. Begitu pula dengan anak entok yang ada di dalam kandang pembesaran ini. Nah, ini indukan yang putih padahal sudah menetas. Yang kemarin si anaknya yang sudah dijual yang di sini nih, yang sarangnya di sini sudah menetas, tapi lanjut lagi mengerami di sini si indukannya. Aduh, ini harusnya untuk si indukan yang lain tapi malah dierami sama si indukan yang putih. Tapi kalau begini sih, si indukan yang putih juga tidak apa-apa, cuma dari segi bobotnya itu tidak akan bertambah. Ya kasihan juga karena baru menetas lalu lanjut lagi mengerami, sedangkan entok kan lumayan cukup lama mengeraminya sampai sekitar 40 harian itu baru mulai menetas si telur-telurnya. Sebetulnya telur yang ada di dalam sarang ini
milik dari telur si indukan yang di sini nih. Nah, jadi ini kan resikonya yang di sini si indukan yang ada di sarang ini harusnya di tempat yang barusan dierami sama yang putih. Tuh, jadi malah ikut-ikutan di sini. Jadi berdua deh mengeraminya. Tapi ya tidak apa-apa, meskipun begini si indukan akan tetap normal dalam menetaskan telurnya. Kebetulan yang ini nih, si telurnya alhamdulillah ada sekitar 12 butir. Nah, yang ini pas kemarin juga dihitung ada sekitar 14 butir. Begitu pula dengan yang ini nih. Kalau yang ini alhamdulillah sangat banyak sekali, mungkin karena sarangnya diisi sama yang putih, dan pas waktu berantem juga malah kalah si indukan yang ini. Jadi malah loncat ke sini terus bertelur di sini. Jadi pas waktu dihitung juga telurnya kurang lebih ada sekitar 18 butir. Melanjutkan telur dari sarang yang dierami sama si indukan yang putih. Nah, jadi dari inti konten kali ini hanya sekedar sharing ternak entok secara bertahap, dimulai dari 5 indukan. Tadinya yang awalnya sekitar 2 indukan, lalu bisa nambah lagi sampai jumlahnya 5 indukan. Sekarang alhamdulillah lagi pada mengerami di sana. Nah, di sana lagi pada mengerami si indukannya, otomatis kan untuk si paceknya itu lagi pada nganggur. Ya paling sabar dulu, nunggu ini nih, nunggu si calon-calon indukan siap dulu. Jadi mudah-mudahan pas waktu si calon indukan ini bisa atau datang masa produksinya bisa bagus, tetap seperti pas waktu dikasih 5 indukan. Mudah-mudahan untuk si jantannya bisa mengawini 10 indukan sekaligus. Ya ini hanya sekedar eksperimen atau percobaan. Soalnya pas waktu dikasih 5 indukan itu alhamdulillah untuk si telurnya pada fertil semua. Mudah-mudahan pas waktu dikasih 5 lagi indukan, totalnya jadi 10 indukan, itu si telurnya juga bisa fertil semuanya. Tapi kalau pas waktu nanti mengerami setelah 7 hari si indukan yang lain, dan pas waktu diteropong si telurnya tidak fertil, ya ada kemungkinan kita akan tambah lagi untuk si pejantannya. Meskipun sempat diserang virus yang sangat berbahaya hingga menyebabkan si anak entoknya pada mati semuanya, ya tidak mengurangi atau tidak membuat si indukan entok yang lagi pada bertelur itu berkurang produksinya. Alhamdulillah produksinya tetap normal dan bertelurnya juga masih banyak. Nah, inilah fungsinya kalau sarang untuk bertelurnya itu tidak langsung menyentuh kepada tanah. Soalnya biasanya yang saya alami itu virus datangnya dari tanah. Kebetulan untuk sarang telurnya itu tidak menyentuh langsung kepada tanah, jadi alhamdulillah untuk si indukan yang lagi berproduksi tidak berpengaruh, meskipun si anak entok banyak yang terserang penyakit. Dan mungkin hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam entokers.